Misalnya salah satu adalah kekurangan guru. Tapi ini bukan lagi menjadi persoalan di tingkat daerah, ini sedang menjadi persoalan di tingkat nasional. Ada persoalan lain sangat kompleks. Yang perlu sekali kita konsultasikan adalah berkaitan dengan persoalan pembangunan. Info terakhir apa itu benar atau tidak, apa tidak lagi dilakukan melalui sekelola lagi, tapi isinya Intelektual. ITDP mekanismenya apakah melakukan tender atau apakah penunjukan langsung. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah persoalan yang sangat mendesak di masa COVID ini adalah sekolah-sekolah misalnya yang kadang belum memiliki wifi, internetnya sulit sehingga akses informasinya itu sangat sulit. Karena saya dilantik di Dinas Pendidikan, itu tepat sudah 1 tahun, Maret 2020. 3 hari lantik langsung COVID, WFH. Makanya kita dirumahkan semua tapi tetap kerja. Ini mungkin sekalian perkenalan, ini sekretaris saya, Pak Amir, Kabid SMK. Beliau ini pernah jadi kepala sekolah 9 tahun ya. Dia sudah ini. Pak Hasan ini kasih Sarpras SMA. Ya mungkin saya langsung saja menjawab terkait DAK tadi ya. Ini kita bicara DAK. Ya, boleh. Jadi memang sebelumnya itu memang swakelola. Ya. Itu diserahkan ke kepala sekolah, ke sekolah untuk terkait sarana prasarana. Ya. Tapi sekarang tahun ini itu dia sudah kembali ke dinas dengan sistemnya kontraktual. Jadi memang tender ya. Tender. Sula khususnya, Sula dan Taliabu. Kemarin kan sudah perubahan nomenklatur ya. Karena SMA 1 itu kan banyak di sana. Kalau tersebut dia nama kecamatan di belakang tuh bingung. Betul? Nah, itu sudah kita tindak lanjuti kan. Kemarin yang bilang pelantikan 126 orang salah satunya itu. Karena mereka dilantik karena perubahan nomenklatur, nama sekolah diganti. Jadi kita lihat mana sekolah yang paling tua lah istilahnya ya. Nah, itu ya kemudian, nah itu sudah, alhamdulillah sudah. Terkait problem sarana prasarana. Kemarin setelah saya masuk, alhamdulillah juga COVID. Jadi orang fokus di data. Fokus di data itu 2 bulan kerja, saya bilang, to ikapuru dulu lah. Untuk selesaikan data. Karena perencanaan akan blunder kalau data itu. Ya. Kerja kan harus berbasis data ya. Nah itu memang, tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus. Terkait penyebaran guru lagi. Sebenarnya guru ini nih terkurang. Ada yang kurang. Cuman dia penyebarannya yang tidak merata. Nah, itu yang kemudian berdampak kepada membengkaknya honor daerah. Ya, honor daerah tadi dia jadi banyak karena pemerataan guru tidak ada. Ada yang di desa itu DP ASN cuma kepsek, divisi honorer. Nah, kemudian guru-guru ini dia bertumpuk di ibu kota kabupaten. Nah, salahnya juga pemerintah ini ya banyak yang
datang kemari tes jadi guru, pindah pulang di kampung. Dan banyak yang dari Sula, malah banyak yang saya tahan itu. Setelah itu mau pindah. Saya lihat TMT ini baru pengangkatan, alasan ikut suami lah, ikut apa, ini ambil kuota dari sini baru ini pi. Nah, itu yang kemudian harus orang harus sama-sama jaga. Kalau ternyata tuh akan mengeluh, tong kurang guru terus. Nah, terkait ini juga Sula Taliabu itu terkait kurikulum juga. Dorang masih ada beberapa itu masih pakai kurikulum yang lama. Ya. Ya. Nah, itu yang kemudian orang coba ini karena memang COVID dong. Tapi saya alhamdulillah syukur keliling berapa halut sudah. Ini yang saya belum sampai Sula sih. Insya Allah habis Lebaran saya akan sampai Sula dan saya akan pantau langsung terkait sekolah di sana. Nah, saya juga minta ini karena ada bapak-bapak dewan di sini, maksudnya kalau bisa dari pemerintah Kabupaten Sula ini sendiri, kami minta kalau bisa akses jalan yang masuk ke sekolah itu tolong diperhatikan juga, ya. Karena untuk bantuan dari kabupaten ini kita harapkan cuma itu saja. Kemarin juga Pak Bupati juga sudah terkait lahan cabang dinas itu sudah clear, cuma tinggal nanti kita mau menganggarkan DP kantor. Cuma karena ini COVID terus tahun ini juga STQ, ya kan, nah itu yang kemudian penggeseran anggaran itu banyak, jadi nah itu yang kemudian. Nah, terkait pergantian Kepsek ya, tadi ada pertanyaan itu ya, mutasi mekanisme. Kalau yang terjadi ini kan karena perubahan nomenklatur. Perubahan nomenklatur minimal kan dilantik kembali gitu kan. Oh iya, ya kemarin kan sudah. Banyak. Ya, dikukuhkan. Dia dikukuhkan kembali karena dia perubahan nomenklatur tadi ya. Tapi terkait pengangkatan Kepsek sendiri kan ada aturannya, ada mekanisme. Iya. Nah, sekarang sistemnya ini sistem ketuntasan. Jadi mungkin tiap tahun itu secara banyak sekolah yang dapat, tapi dia tuntas. Istilahnya begini, kalau sekolah A ini dia dapat, dia kurang apa? Ruang guru, dia kurang ruang belajar RKB, kurang jamban dan apa, itu bantuannya masuk serentak, dia kasih tuntas, sekalian dengan sarana prasarananya dan DP alat. Jadi kemudian berikut pindah lagi sekolah yang lain. Jadi kita pakai skala prioritas tadi. Nah, dari sini kemudian Pak Kadis menyampaikan seluruh permasalahan pendidikan yang ada di Maluku Utara. Pak Kadis kemudian menyampaikan target pencapaian pendidikan, kemajuan pendidikan kita. Karena Maluku Utara ini berada pada urutan ke-33 terbawah dari 34 provinsi. Itu pun karena Kalimantan Utara dibekarkan. Kalau tidak tetap juru kunci. Nah, kelemahannya di mana, benang kusutnya di mana, Pak Kadis sudah pelajari ketiga tadi. Pak Kadis jelaskan dari sisi data tadi. Jadi kurang lebih 6 bulan kami bekerja untuk validasi data. Terakhir kemarin, 1 bulan kemarin, apresiasi dari Kemendikbud untuk data Dapodik Maluku Utara terbaik. Dan ini dapat apresiasi dari Kemendikbud. Satu hal yang kemudian Maluku Utara bangga, yaitu Pak Kadis menyampaikan ke pihak kementerian agar program fisik di satuan pendidikan itu sebaiknya dilakukan dengan cara ketuntasan. Sehingga program nasional yang sistem ketuntasan itu ide dari Kadis Pendidikan Provinsi Maluku Utara. Karena permasalahan yang Pak Kadis sampaikan tadi. Satu dapat DP gedung, satu dapat DP alat, satu DP formulir. Bingung nih. Akhirnya gedung alih fungsi jadi kantor, jadi ruang guru. DP mebeler taruh sabarang, kemudian DP alat taruh sabarang. Tabala ini konstruksinya kacau. Pak Kadis usulkan kalau boleh satu sekolah ini DP masalah Pak, serang kasih selesai ini.
supaya tahun muka dia jangan ini lagi pindah lagi sekolah, sehingga kita bisa nampak oh ternyata di Sula itu dimulai berapa sekolah, SMA berapa, SMK berapa, tahun depan lagi sekolah mana. Akhirnya kelihatan. Kalau kayak pola yang tadi itu setengah mati, mengacaukan data. Semua berbasis data. Jadi dia dapat karena datanya dan tolong dijadikan target prioritas. Jadi kalau di Sula itu orang SMA maupun SMK target oh sekolah ini. Jadi kapan setelah dia dipenuhi semua maka dia harus jadi sekolah berkualitas. Jadi percontohan untuk yang lain. Berikut dan berikut dan berikut sampai 2024 ditargetkan semua SMA, SMK, SLB di Maluku Utara tuntas infrastruktur. Kemudian betul beliau belum sampai Sula. Tapi beliau kirim sekretaris dinas sudah berapa kali ke Sula untuk melihat langsung kondisi pendidikan di Sula. Kemarin Pasek dengan kasih sahabat SMA dan Kasubag Kepegawaian ditugaskan oleh Pak Kadis untuk ke Sula. Baru pulang 1 minggu, belum sampai 1 minggu. Untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan di Sula. Ada yang kalau sesuai aturan dia menjabat kepala sekolah itu kan 2 periode. 1 periode kan 4 tahun, berarti 8 tahun. Dia bisa diangkat lagi menjadi kepala sekolah kecuali dia berprestasi. Dan kemudian dia dipindahkan ke sekolah yang levelnya lebih di bawah untuk dia angkat lagi. Tapi kalau tidak ada prestasi ya sudah selesai di situ. Saya masuk langsung saya bikin SK. Gubernur yang tanda tangan. Pembentukan tim. Karena saya berkaca dari saat di BKD, saat pengangkatan sekda kan kita bentuk tim. Nah ternyata itu aturan itu ada di Permendikbud. Dan DP scoring semua ada. Actionnya itu setelah kemarin itu. Karena kan kita butuh data dulu. Tadi yang Pak Kabit bilang ada yang sumbang meninggal, itu memang kenyataannya seperti itu. Karena ini kan saya sudah bentuk MKKS, saya sudah bentuk MGMP. Terus mungkin sekedar info juga, saya potong sedikit, sekedar info juga karena dana BOS ini naik. Dana BOS naik, jadi kebijakan kita tidak ada lagi pungutan. Apa yang disampaikan Pak Kadis juga betul adanya bahwa ada beberapa SMA, SMK juga untuk persoalan akses jalan yang susah memang untuk masuk ke sana. Yang di SLB saja untuk masuk lewat kebun-kebun. SLB di SLB padahal dalam kota. Padahal dalam, itu Bapak Pedapil itu. Pembukaan akses jalan itu yang setengah mati, Pak. Itu harus tanggung jawab dari kabupaten kan. Ya, itu memang setengah mati. Orang itu lima orang yang ujian. Bangunannya bagus. Mereka itu lima yang ujian sekolah, 1 sakit. Jadi kepala sekolahnya bawa guru di sana di rumah untuk melakukan ujian sekolah. Nah itu terkait dengan ya Bapak bertanggung jawab itu terakhir. Jalan itu. Terus masalah persoalan guru itu kan di program pemerintah juga setelah Pak Kadis masuk, Dapodik dibenahi, GTK ada bidang GTK sudah memetakan antara penyebaran guru di mana-mana semuanya sudah fix. Kami menunggu program PPK dari P3K dari pemerintah pusat. Untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara itu sekitar 2.000 lebih. Untuk SMK 900, SMA 1.000 lebih. Insya Allah dengan itu kami kolaborasi dengan data yang sudah ada, yang kami punya. Semua persoalan guru bisa teratasi di situ.